استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيا أيها الحاضرون والمستمعون والمحترمون رحمكم الله والحاضرات والمستمعات والمحترمات رحمكم الله. Yang ulun hormati Ketua Umum Masjid As-Syifa Bapak Dr. Isa, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan juga Sekretaris Masjid As-Syifa Bapak Lutfi atau Ustadz Lutfi, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah, dan juga yang ulun hormati serta ulun banggakan seluruh jamaah Masjid Asy-Syifa, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini ulun akan membawakan tema tentang tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Nah, ini contoh tanda yang pertama itu dulu. Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, dia harus menghidupkan sunnah Rasulullah. Man ahya sunnati, barang siapa kata Rasul yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia termasuk orang yang cinta kepadaku. Wa man ahabbani, siapa yang cinta kepada Rasulullah, kana ma'iyya fil jannah, dia akan pasti nanti bersama Rasulullah di surga. Amin, mudah-mudahan lah. Nah, jadi kita sunnah Rasulullah ini yang pertama yang kita lakukan dulu, diaplikasikan dulu dalam keseharian. Yang mudah saja, yang mudah-mudah aja sunnah Rasulullah. Pian kesini, nah masuk ke masjid tadi, batis mana yang dulu? Nah, itu dulu. Batis kanan, nah itu sunnah Rasulullah. Masuk batis kanan dulu. Nah, jadi segala sesuatu itu dalam suatu riwayat, itu Rasulullah itu selalu melakukan aktivitas apapun itu pasti memulai dengan yang kanan. Merasuk sandal, memakai baju. Nah, yang itu itu termasuk kita mencintai sunnah Nabi. Nah, ketika kita cinta kepada sunnahnya Nabi tadi, nah kita akan dikumpulkan kana ma'iyya fil jannah. Nah, dikumpulkan di dalam surganya Allah. Nah, jadi masuk masjid karena mudah-mudahan kita kau beratanlah mempraktekanlah. Prakteknya nih yang susah. Ilmunya ini kita mendengar nyaman sudah. Mempraktekkan ini yang susah benar. Makanya apa kata pepatah Arab itu, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, katanya. Ilmu yang kada diamalkan itu bagaikan pohon tanpa ada buahnya. Kada ada artinya kan pohon kada ada buah. Nah, jadi amalnya ini yang penting, prakteknya. Nah, jadi masuk masjid baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Batisnya batis apa? Batis kanan. Nah, itu dulu. Pas pulang keluar baca lagi Allahumma inni as'aluka fadlika. Nah, jadi batisnya batis kiri. Nah, itu aja kan dulu susahnya minta ampun. Ulun sendiri aja kadang
masih kurang lah juga, masih minta bantuan oleh Allah untuk bisa mengamalkan. Kadang bila bahancap masuk tuh kad inget lagi kita. Langsung aja itu yang perlu dialui juga, masih pakir juga lagi dalam mengamalkan. Nah, padahal kalau betul-betul cinta kepada Rasulullah, dia pasti sudah kawalan yang kayak itulah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkanlah, amin. Amin, mudah-mudahan. Nah, jadi tadi masuk masjid batis kanan, keluar masjidnya batis kiri. Doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatika pas masuk tadi. Ini sebuting ini aja kalau mengamalkan kita sudah alhamdulillah. Dah kita berkumpul di sini. Yang ianya tuh amalnya juga. Nah, itu Dr. Adian Husaini, itu guru besar, salah satu karya beliau itu ada buku tentang filosofi Islam. Itu kata Sidin itu apa? Tujuan ilmu tuh satu aja sih, pengamal. Saking susahnya mengamalkan. Nah, pengamalan ini yang susah. Nah, jadi kita di samping kita menuntut ilmu ini, kita juga berdoa kepada Allah bisa mengamalkan ilmu tersebut. Amin. Nah, ini salah satu sunnah Rasulullah. Memulai sesuatu juga dengan membaca bismillah. Nah, ini juga bismillahirrahmanirrahim. Apapun itulah, melakukan aktivitas, lakukan hal membaca bismillah. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi ibadah bagaimana lagi? Nah, sholat tahajud. Nah, ini sudah mulai yang agak susah dah. Salat tahajud ini Rasulullah. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmudan. Nah, makanya orang ulama-ulama dahulu itu kenapa cepat naik derajatnya? Karena dia melaksanakan salat tahajud. Nah, karena fungsi salat tahajud ini meningkatkan ketakwaan tuh lebih cepat. Nah, itu tadi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asaqarab buka makoman ini artinya tingkatan kita tadi. Jadi cepat sekali naik tingkatan ketakwaan seseorang ketika melaksanakan ibadah malam atau salat tahajud. Mudah-mudahan kita kawal. Nah, ini cukup susah juga ini, tapi kalaunya kita berniat, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan salat malam atau salat tahajud adalah qiyamul lail. Nah, ini juga penting sekali untuk kita ketahui. Dan ini juga termasuk mencintai sunnahnya Rasul. Apalagi sunnah Rasul? Menuntut ilmu. Nah, jadi menuntut ilmu ini adalah salah satu sunnah Rasul juga. Man salaka tariqan yaltamisu fihil ilma sahlallahu lahu bihi tariqal ilal jannah. Orang yang menuntut ilmu, kata baginda Rasul, itu memudahkan tariqal ilal jannah, langkahnya menuju surga. Nah, ini kita berkumpul ini termasuk menuntut ilmu setiap Rabu, Dok. Alhamdulillah kita selalu menuntut ilmu, melaksanakan kajian. Nah, ini saja kita bisa rutin. Nah, itu sudah melaksanakan sunnahnya Rasul tadi. Memudahkan apa? Tariqal ilal jannah. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Orang yang menuntut ilmu itu tariqal ilal jannah, sallallahu lahu bihi tariqal ilal jannah. Allah mudahkan untuk menuju surganya Allah. Nah, ini contoh yang pertama. Sebenarnya banyak lagi lah. Nah, ini. Contoh yang kedua apa? Tanda-tanda orang itu cinta kepada Rasul. Nah, dia rajin bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini. Jadi orang ini suka berselawat kepada Rasulullah. Nah, dalam suatu riwayat itu disebutkan, ada suatu ketika seseorang itu berdoa, lalu Rasulullah itu melihat, lalu dia itu lupa membaca salawat sebelum berdoa tadi atau menutupnya. Nah, ketika itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, dia itu, kata Rasulullah, tergesa-gesa dalam berdoa. Diulanglah tadi doanya tadi, lalu dibacakan sholawat. Nah, jadi kata Rasulullah, setelah membaca sholawat, nah itu lalu atau istighfar, sholawat, ketika sudah membaca sholawat baru berdoa, kata Rasulullah. Nah, karena itu juga mempercepat kabulnya permohonan tadi. Nah, jadi sholawat itu salah satu manfaatnya mempercepat terkabulnya doa. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu tadi. Nah, terus lagi apa?
Orang yang berselawat kepada Rasul, satu kali dia berselawat dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, jadi kita berselawat kepada Rasul ini, esensi hakikatnya itu kita menuai kebaikan ke kita juga. Artinya apa? Artinya pantulannya itu kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad, lalu dibalas oleh Allah, tabulik ke kita juga kebaikan tadi. Karena Rasulullah ini orang yang sangat dicintai Allah, lalu Allah menurunkan rahmatnya kepada orang yang mencintai Rasulullah. Berapa? 10 rahmat Allah berikan. Nah, jadi semakin banyak pian berselawat kepada baginda Rasul, itu sebenarnya sampean juga kembalinya ke kita juga. Nah itu. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, lalu ketika kita berselawat, lalu Allah balas 10 rahmat tadi. Nah itu dalam suatu riwayat itu diceritakan juga ada salah satu suku itu berkulit hitam itu memeluk Rasulullah. Sangat erat pelukannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya, nah saya ini bukan keturunan sampean ya Rasulullah. Saya tidak bisa bertakwa seperti sampean Rasulullah. Saya tidak mulia seperti sampean Rasulullah. Menangis sekali orang yang berkulit hitam tadi sambil memeluk erat kepada Rasulullah tadi. Lalu apa kata Rasul? Kata Rasul menjawab satu saja, kata beliau, almar'u ma'aman ahabba. Apa itu almar'u ma'aman ahabba? Orang itu, kata baginda Rasul, akan dikumpulkan dengan orang yang paling ia cintai. Kalau orang itu cinta kepada Rasulullah, insya Allah dia akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Apa tandanya cinta kepada Rasulullah tadi? Dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, mungkin itu saja dululah yang bisa ulun sampaikan. Mungkin 2 itu saja, kalau kita betul-betul bisa mengamalkan itu sudah sangat luar biasa sekali lah. Mudah-mudahan intinya tadi, di samping kita juga menuntut ilmu, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan ilmu yang kita tuntut tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Maaf kalau ada salah dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.